Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari pagi hari ini kita siapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap persoalan kita, beban kita kepada Tuhan, sehingga pagi hari ini kita benar-benar fokus untuk kita mencari Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari pagi hari ini kita datang menghadap Dia dengan segenap hati kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Jikalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, memberikan kesehatan buat kami, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami tidak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka supaya mereka boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di hati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami percaya Tuhan, melalui puji-pujian kami, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berada di dalam Tuhan. Sungguh betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 ini karena penyertaan Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan sembah. Hanya Engkau Tuhan, amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, melakunya semua berucap, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walaupun semua tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh-sungguh katakan haleluya. Mari sembah Dia. Hanya Yesus yang layak kita sembah, hanya Yesus yang layak kita tinggikan, hanya Yesus yang layak kita agungkan. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah di dalam hidup kami Tuhan. Yes, haleluya. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap haleluya.
kasih Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Bertatalah atas puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat Family Blessing, apa kabarnya? Bersama Yesus Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Katakan kanan kirimu, Allah sumber kekuatan kita. Yes, haleluya. Kau
Terima kasih, berikan kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan anak-anak ini. Biarkan anak-anak ini belum menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kuasamu sungguh tidak pernah berubah. Kuasamu masih tetap sama. Sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Dan Kau sendiri yang senantiasa mengendaki agar anak-anak ini datang kepadamu mulai dari kecil. Dan ketika mereka datang kepadamu, maka Engkau akan menumpangkan tangan-Mu dan akan memberkati anak-anak ini mulai dari kecil. Sehingga kelak anak-anak ini boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan, boleh menjadi anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kelak anak-anak ini menjadi anak yang sukses dan berhasil, dan memberkati orang tua mereka, memberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Dan jika anak-anak ini sekolah, berikan roh hikmat, akal budi, roh kepandaian. Karena kami tahu orang yang takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Sebab itu kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas genap kehidupan anak-anak ini. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan.
Dan sebentar mereka akan memuji memuliakan nama-Mu, akan beribadah kepadamu. Tuhan terus pimpin sepanjang kehidupan anak-anak ini, sehingga anak-anak ini anak-anak yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat GPI Family Blessing Diberkati untuk menjadi berkat. apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus, Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan perdoaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bawakan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesuslah permata hati kita. Haleluya. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menghentikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Katakan Yesus. Yesus Engkaulah semangat kita kembali berdiri. Haleluya. Yang tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi Yesus.
Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Tiada ucapan lain selain ucapan syukur yang kami berikan di hadapan Tuhan. Itu indah kasih-Mu dengan lembut. Engkau mengatur semua, memimpin kami ke dalam jalan yang indah, dengan sukacita damai dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Dan kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, oh Yesus kami tidak ada apa-apa Tuhan. Tetapi karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu, karena bimbingan-Mu Tuhan, boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan, dan kami boleh berbagi dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, sukacita ini Tuhan tidak hanya kami rasakan sampai saat ini saja, tapi boleh kami rasakan oleh saat ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kalau mana Tuhan kami sudah banyak memuji nama-Mu melalui puji-pujian kami yang kami berikan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau mau bicara pada kami Tuhan, mau koreksi kehidupan kami Tuhan, apapun kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, oh Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau perbarui kehidupan kami melalui firman pada saat pagi hari ini. Jikalau kami salah langkah, kalau kami tidak sesuai dengan rencana-Mu, tidak sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau luruskan dengan jalan-Mu yang indah, sehingga Tuhan benar-benar kehidupan kami ke depan, benar-benar Tuhan Engkau selalu bikin cita Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan, kami beroleh sukacita, damai yang daripada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sering kali kita mengucapkan atau mengatakan, kalau aku pikir seperti ini, atau mungkin kalau menurut perasaanku itu seperti ini. Sering kita berucap seperti itu. Kalau aku pikir atau menurut perasaanku, kata-kata ini sering terlontar dari kehidupan kita. Biasa kalau wanita itu atau perempuan itu seringnya berkata menurut perasaan kita. Tapi kalau untuk laki-laki biasanya menurut pemikiranku, itu seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Dan ini sering terlontar di dalam kehidupan kita sekalian. Dan kadang sering-seringnya hal semacam ini tidak bisa nyambung, tidak bisa ketemu antara satunya berdasarkan pola perasaan, yang satunya berdasarkan pola pikir, sehingga kadang tidak bisa bertemu, karena menurut sendiri-sendiri, polanya sendiri-sendiri. Di jalan yang sangat ramai, ada seorang ibu-ibu, naik sepeda motor, dan ibu-ibu ini menurut perasaannya, dia ingin menyeberang, dan menyeberanglah, walaupun dari arah berlawanan itu ada mobil yang dekat juga, tapi perasaannya dia ingin menyeberang dan menyeberang. Dengan perasaan ibu ini, kalau saya nyebrang, dia punya penglihatan, pasti dia akan ngerem dengan sendiri. Ini menurut perasaan seorang ibu yang harus betul. Demikian pula sang sopir itu yang laki-laki itu juga melihat dengan situasi seperti itu, sopir ini kaget dan bingung.
dan dredeg dan terlontar juga di dalam ucapannya. Nah iya, kok ya nggak mikir, ibu itu kok ya nggak mikir, jalan yang begitu ramai, kok ya nggak mikir jaraknya itu, kalau nyabrang saya harus ngerem semacam ini. Bahkan tidak hanya itu saja, terlontar ucapan sang sopir ini, nah ya nggak mikir, kalau sampai aku tabrak sampai mati, dan bagaimana? Ya ini. Kita sering semacam itu, melakukan hal semacam itu, baik wanita maupun laki-laki, ya, kita sering mengalami seperti itu. Pagi ini firman Tuhan berbicara buat kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, entah lewat pola pikir, entah itu lewat pola perasaan. Tuhan berbicara pada kita, ya, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu yang bagaimana toh? Ya. Kristus yang Ia Allah di surga mau menyatakan kasih-Nya pada kita dengan mau lahir ke dalam dunia ini, ya, di dalam kehidupan umat manusia yang ada di bumi ini. Bahkan Dia dengan rela mengalami suatu penderitaan, mengalami sedih, susah, ya. Itu terasa di dalam kehidupannya, ya, saat Tuhan itu mengalami di dalam dunia di bumi ini. Bahkan Dia dengan rela mengalami sedihnya, pahitnya kehidupan dan tekanan hidup di dalam dunia, ya. Bahkan berjuta-juta triliun, bahkan sampai tak terhingga, ya, masalah percobaan di dalam dunia itu silih berganti. Ayat yang ke-7 di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara bisa bayangkan, ya, jika saat ini saudara adalah seorang pejabat tertinggi, atau mungkin saudara bisa dikatakan adalah pemimpin di dalam instansi, ya, dan saat ini juga saudara mengambil bagian di dalam kehidupan seorang hamba sebagai pembantu, mengambil bagian sebagai OB, mengambil bagian sebagai OG, ya, yang ngepel, yang membersihkan meja kursi, yang membersihkan kamar mandi atau WC, ya, di hadapan anak buah saudara-saudara sekalian. Bagaimana hal itu? Apa yang terjadi di dalam pemikiran saudara? Apa yang saudara rasakan di dalam hati saudara? Kalau saudara itu sebagai seorang pemimpin tadi, atau seorang pejabat tertinggi tadi, yang mengambil bagian sebagai seorang pembantu. Ayat yang ke-8 daripada Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam merendahkan diri ini tidak hanya berlaku sesaat, tidak hanya berlaku hanya beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari,
Tetapi Tuhan di sini merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Ya. Ada kata-kata manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Memang itu benar. Tetapi kita juga menyadari, ya, dan tak bisa dipungkiri bahwa hidup bersama pun atau hidup dengan orang lain pun itu juga tidak mudah. Itu juga tidak gampang. Ya. Kita sudah sampai sekian tahun ini, mulai dari kecil sampai besar, dewasa, kita mengalami bersama dengan teman, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, bersama dengan tetangga, ya. Kita mengalami. Ternyata hidup bersama orang lain itu tidak gampang. Hidup bersama teman itu tidak gampang. Hidup bersama tetangga tidak gampang. Hidup bersama orang tua itu juga tidak gampang. Hidup bersama suami itu tidak gampang. Hidup bersama istri tidak gampang. Kita merasakan sesuatu hal yang susah. Kita pernah merasakan sesuatu hal yang sulit. Bahkan sampai terjadi suatu perselisihan, bahkan sampai terjadi suatu permusuhan. Jadi di dalam kehidupan bersama pun itu ternyata juga tidak gampang. Hidup bersama pun itu juga tidak mudah. Tapi ingat, firman Tuhan saat ini berbicara untuk memberikan diri bagi orang lain. Harus selalu merendahkan diri, bukan atau tidak malah menunjukkan suatu kesombongan, bukan menunjukkan suatu kehebatan, bukan menunjukkan suatu kekayaan, kemampuan, dan sebagainya, tapi bertindak untuk merendahkan diri. Bertindak merendahkan diri dengan kemurahan hati, dengan yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam dunia, yang sudah kita peringati di dalam hari Natal kemarin. Gak apa-apa kadang kita bertindak merendahkan diri, kita malah jadi bahan ejekan. Gak apa-apa kita dengan merendahkan diri kita terima olok-olokan. Gak apa-apa kita dengan merendahkan diri kita seakan-akan diinjak-injak sama orang lain. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau dengan kita merendahkan diri ternyata orang menganggapnya itu adalah hal sangat bodoh, pemikiran sangat bodoh, bikin sengsara, bikin sorong. Dengan merendahkan diri kita dianggap sebagai tindakan yang merepotkan diri sendiri. Enggak apa-apa. Itu anggapan orang. Ada pujian demikian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Anak Tuhan,
orang yang percaya sama Tuhan, setiap mau melangkah, setiap mau berjalan, harus menyertakan Tuhan. Jangan menurut pola pikir kita, menurut ego kita, emosi kita. Tetapi setiap saat kita selalu berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan tidak harus selalu berdoa dengan harus menyempatkan beberapa waktu jam, tidak. Tetapi pada suatu saat kita mau berjalan, saat kita mau berpindah, itu selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita menyertakan Tuhan, itu pasti di dalam hati kita itu akan terasa. Ini nggak boleh, ini boleh. Tuhan, aku mau pergi ke gereja. Kalau itu dalam perasaan sudah sama Tuhan, sudah berbicara sama Tuhan, aku mau ke gereja, itu pasti ada perasaan plong, ya sudah berjalan. Tetapi kalau kita, Tuhan, aku mau mengambil barang itu punya milik orang lain, itu pasti ada perasaan itu menggerakkan dalam hidup kita. Nah ini perlunya di dalam melakukan atau kita berjalan itu perlu penyertaan Tuhan. Jadi jangan mau kalau kita berjalan tidak berserta dengan Tuhan. Jadi dalam pujian tadi bilang, engkau tak besertaku, aku tidak mau berjalan. Bukannya aku males-malesan, bukan. Maksudnya dalam arti kalau kita mau melangkah setiap waktu, apapun yang kita kerjakan, itu kita minta penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab saat kita melakukan sesuatu kita mampu, ya, tapi Tuhan akan melakukan untuk kita yang kita tidak mampu lakukan. Itu kalau kita mengambil bagian untuk supaya Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Itu kelebihan daripada kehidupan kita. Jikalau kita mau menyertakan Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus berarti mengikuti apa yang dimau Kristus. Di ayat yang keempat daripada Filipi 2 tadi dikatakan demikian. Di surat ini ditulis dan dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tidak hanya kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan istri juga. Tidak hanya kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan suami juga. Tidak hanya kepentingan saya sendiri, tetapi juga kepentingan anak juga. Tidak hanya kepentingan saya sendiri, tetapi juga orang tua juga. Tidak hanya kepentingan aku sendiri, tetapi kepentingan saudaraku juga. Tidak hanya kepentingan aku sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara ini juga. Tidak hanya kepentingan aku sendiri, tetapi juga kepentingan gereja. Tidak hanya kepentingan aku sendiri, tetapi juga kepentingan pendeta. Tidak hanya kepentingan aku sendiri, tapi juga kepentingan jemaat. Tahun baru tahun 2022, Petrus menasihati kita melalui surat Filipi. Di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tapi sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, walaupun saudara itu bisa dibilang kaya.
walaupun saudara itu bisa dipandang terpandang, orang yang terpandang, walaupun saudara itu juga dibilang seorang pemimpin, ya, punya jabatan, saudara mau belusukan, saudara mau menjangkau ke golongan yang rendah, yang hina mungkin, ya, ini yang telah Anda lakukan atau saudara-saudara lakukan seperti di dalam Kristus. Yang Allah telah memberi contoh, telah memberikan teladan bagi kehidupan kita. Bagaimana Dia mau memasuki kehidupan setiap umat manusia. Tidak hanya golongan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi semua manusia dengan golongan dan kelompok-kelompok yang rendah pun Tuhan jangkau. Bahkan dengan manusia yang berdosa, dengan apapun keadaannya dan segala resikonya, Kristus lahir ke dalam dunia menjangkau manusia. Tidak hanya berbuat jahat saja yang ada resikonya, tetapi ternyata berbuat baik pun juga ada resikonya, saudara-saudara. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya kita menjadi orang Kristen, supaya kita menjadi pengikut Kristus. Kita sebagai orang yang punya iman kekristenan saat ini dan kehidupan ke depan, kita selalu mengingat akan Kristus. Kita punya iman kekristenan, yang iman kekristenan benar-benar ada di dalam kehidupan kita, yaitu pengikut Kristus. Segala apapun yang dikerjakan Kristus, segala pikiran dan perasaan Kristus, itu ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, yaitu sukacita Petrus, dengan hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan yang terpusat di dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi sebagai seorang yang percaya, kita harus memiliki, ya, yang pertama adalah seperti Kristus yang Allah rela mengosongkan dirinya, ya, sebagai Allah dan menjadi manusia, sebagai hamba, taat merendahkan diri, bahkan sampai mati. Yang tadi disebutkan di ayat yang ke-8, sampai kematiannya yang dianggap itu adalah kematian sebagai kematian yang paling hina, ya, pada saat itu. Semua itu dilakukan demi supaya manusia tidak masuk ke neraka, tetapi boleh mendapatkan suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Soalnya satu jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat di dalam surga itu bersorak-sorak. Jikalau kehidupan kita mau melakukan ini dan saudara bisa menyelamatkan satu jiwa, itu juga malaikat yang bersorak-sorai karena perbuatan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, seperti Kristus yang memiliki belas kasihan kepada orang berdosa, saudara dan saya juga dapat tugas dan tanggung jawab untuk mengasihi mereka yang berdosa. Jadi bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita yang sudah terpanggil di sini dan kita boleh bersenang-senang, aku sudah selamat dengan percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kita juga menjadi suatu PR dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita kelak itu
juga dituntut pertanggungan jawab sama Tuhan. Bagaimana kehidupanmu? Ya. Jadi kita diperhadapkan nanti sama Tuhan di dalam pertanggungan jawab kita. Apakah kita juga sudah melakukan tanggung jawab kita untuk mengasihi orang berdosa? Apakah kita bisa menyelamatkan mereka orang berdosa? Dalam arti bukan menyelamatkan seperti Kristus, tetapi dalam arti membimbing orang-orang yang berdosa. Membimbing orang-orang yang berdosa kepada kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Bukan kita cuek, bukan kita egois, bukan kita masa bodoh. Terserah, yang penting aku sudah diselamatkan Tuhan, aku sudah dipanggil sama Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah beriman sama Tuhan Yesus. Bukan semacam itu, tetapi kita mau melakukan kehidupan kita untuk misi Tuhan ini. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh egois, tetapi kita mau membuat orang menjadi bisa diselamatkan, membuat orang yang berdosa berubah dari yang berdosa menuju pada suatu pertobatan. Pikiran dan perasaan manusia sering hanya memikirkan dan mementingkan kepentingannya dirinya sendiri, kesenangan sendiri. Tetapi pikiran dan perasaan Allah selalu untuk keselamatan semua. Ingat di dalam Yohanes pasal 8, saat wanita kedapatan berzina, Tuhan ingin menyelamatkan semuanya. Ya, dan Tuhan pada waktu itu menulis di tanah, karena wanita yang berzina, kedapatan berzina ini mau dilempari sama batu. Tradisi di sana pada waktu itu. Dan Tuhan menulis di tanah dan berkata, barang siapa yang merasa berdosa, yang tidak merasa berdosa, barang siapa yang tidak merasa berdosa boleh melempari batu pertama kali. Tapi pada waktu itu mulailah semua orang berpikir dan mulai satu persatu meninggalkan dari perempuan yang telah kedapatan berzina. Tuhan ingin menyelamatkan semua, dan semua tidak menjadi berdosa karena perbuatannya. Tidak hanya itu saja, tetapi perempuan yang berzina ini pun juga bertobat di hadapan Tuhan, dan manusia itu boleh diselamatkan. Perempuan ini boleh diselamatkan oleh Tuhan karena kasih daripada Tuhan. Jadi kita jangan bangga kalau kita ini sudah dipanggil sama Tuhan, kita sudah beriman sama Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan, punya keyakinan bahwa kita diselamatkan sama Tuhan. Kita juga ada tugas dalam hidup kita, misi daripada Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Kita pengikut Kristus, berarti kita juga mengikuti jejak Kristus, melanjutkan misi Tuhan. Tidak diam, tidak cuek, tidak masa bodoh, atau bahkan malah kita yang berdosa ikut-ikutan, kita bukannya kita membimbing, tapi malah kita membuat bertambah berdosa akibat kehidupan kita,
akibat tingkah laku kita, perbuatan kita, akibat tutur kata kita. Bahkan orang yang lain yang sebetulnya tidak berdosa karena akibat perbuatan kita, akibat tingkah laku kita, tutur kata kita, malah mereka mendapatkan dosa karena kita. Mendapat kita pada pagi hari ini, kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Di tahun 2022 kita jangan enak-enakan ya dengan biasa saja kehidupan di dalam bergereja seperti tahun-tahun kemarin ya. Pokoknya pergi ke gereja, pulang gereja, persekutuan pulang, pelayanan pulang. Tapi kualitas di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan itu tidak ada. Tetapi di tahun 2022 ini kualitas kita akan naik. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu misi Tuhan, itu kemauan Tuhan. Itu yang dimau Tuhan pada kita. Jadi bagaimanapun kita bisa lakukan supaya orang lain itu bisa terberkati. Ya, saya bisa nggak teken nyari-nyari. Walaupun dia bukan sepaham dengan saya, dia ngomong macam-macam tentang kehidupannya, tentang roh-roh kegelapan, saya pun juga langsung tekankan bahwa di dalam Kristus itu ada suatu kemenangan. Di dalam Kristus itu kuasa kegelapan boleh dihancurkan. Sampai saat ini orang tetangga saya yang dulu itu katanya disantet mau ditenung, tiap malam gak bisa tidur. 3 hari setelah saya berdoa bersama dia dan dia mau menyebut nama Tuhan Yesus, walaupun dia punya paham kepercayaan lain, tapi di situ kuasa Tuhan itu menjamah dan boleh dibolehkan dan boleh merasakan kedamaian sampai saat ini. Kalau datang ke rumah saya, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan Yesus. Makanya saya bukan apa-apa, tapi Tuhan Yesus itulah yang memberikan pertolongan bagi Bapak. Saya hanya bilang begitu. Jadi kehidupan kita di dalam tahun 2022 ini, mari kita kalau kita berjalan melangkah hidup ke depan, kita sertakan Tuhan. Jikalau tahun-tahun yang kemarin kita sudah menjalani hidup bersama dengan Tuhan, ternyata benar Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah bimbing. Sekarang kita lebih lagi di tahun 2022, biar Tuhan lebih dekat lagi, lebih lagi di dalam pemilihan kepada kita, sehingga setiap saat kita berjalan, Tuhan selalu membimbing kehidupan kita. Kita boleh merasakan sukacita di hadapan Tuhan. Ada pujian berakhir di dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Jadi dalamnya kasih Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan yang menyertai, yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Jelas kasih daripada Tuhan. Pikiran, perasaan, kasih Allah selalu mengalir indah di dalam kehidupan kita sekali. Mari kita respon firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan berdiri dan
kita akan melanjutkan pujian. Banyak kasih tuliskan dalam suka dan duka yang melewati indah bersamamu. Katakan kasih sayangmu tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang melewati indah bersamamu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menjalani tahun-tahun akan sudah, Tuhan sudah selalu pimpin dalam kehidupan kita. Mari tahun 2022, jangan sampai Tuhan tidak beserta kita. Tetapi biarlah kita semakin dekat, kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Dan benar-benar pimpinan Tuhan itu semakin juga nyata dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian ini kembali. Kita bukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang melewati indah bersamamu Tuhan. Nyatanya kasih sayangmu tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang melewati indah bersamamu Tuhan.
hari ini Engkau mengajar kepada kami untuk kami senantiasa menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus. Tentunya pikiran berbicara tentang pengetahuan, hati tentang perasaan. Jarak yang paling jauh bukanlah dari kutub utara sampai kutub selatan, tetapi antara pikiran dan perasaan dan hati. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kami untuk kami tetap menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus, agar kehidupan kami selaras dengan Kristus, hidup menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah di tahun 2022 ini kami boleh semakin lebih baik lagi, semakin menyala-nyala lagi, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hambamu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan terus pakai Pak Bambang bagi hormat dan namamu. Berkati rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberkati sepanjang kehidupan Pak Bambang, di kekuatan kesehatan, dan terus nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Tiba saatnya Bapak, kami juga akan mengembalikan berkat persembahan kami. Tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tetapi sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan kembalikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Biar kami belajar menuai segala sesuatu yang baik, agar kami menabur sesuatu yang baik, agar kami di suatu hari kelak menuai sesuatu yang baik. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami dengan doa kami. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Ku Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan ini selamanya. Yang sudah berkati kita pada saat pagi hari ini. Saudara yang berkati Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar sore ada ibadah di Tugu, dan tentunya kita akan lihat situasi kondisi yang ada, dan terus jaga protokol kesehatan, karena di Jakarta terus naik kasus COVID. Dan mereka yang baru bepergian dari luar negeri pulang membawa penyakit yang dari Turki banyak. Ada selebritis juga di situ. Dan sebab itu kita harus berhati-hati saudara, karena tahun baru kemarin juga tidak terkendali. Mereka ya dilarang untuk kumpul-kumpul, tapi mereka tetap ngeyel dan akibatnya terus naik. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan pasti akan membentengi kehidupan kita. Ya, Jogja belum ada kasus, tapi kita juga tetap waspada, karena Jogja ini kalau perhatikan semakin dari semakin ramai, saudara. Dunia hotel penuh semua. Jadi hati-hati lah. Ya, kita bikin itu saja temannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Minggu tetap ibadah seperti biasa, dan anak-anak juga beribadah, ya, kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk kami tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh menikmati segala berkat dan janji Tuhan. Ajar kami setia sebagaimana Engkau setia kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tetap menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan, khususnya bagi mereka saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, karena kami hanya berharap
bersandar sepenuh pada Tuhan, khususnya bagi Pak Budi, Ibu Nela, Pak Bambang, Wiranto, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan bangsa negara, kami juga serahkan dalam tangan-Mu, khususnya para pemimpin bangsa kami, bahkan kota kami, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, kami juga serahkan dalam tangan para pemimpin kami. Terus Tuhan, kendalikan mereka, taruh hikmat akal budi-Mu dalam kehidupan mereka, agar setiap keputusan yang diambil itu selaras dengan kehendak Tuhan, baik anggota DPR, MPR juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Bahkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, baik jasmani rohani, Tuhan akan mencukupkan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan mengangkari kami, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit atau kecelakaan bahaya. Terima kasih Bapak. Semoga Tuhan diberkati, Tuhan angkat. Tuhan, ketika kami mengangkat kedua tangan kami, berarti kami sudah menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak khawatir, sehingga kami tidak bimbang, sehingga kami selalu percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kami, menjadi pemimpin yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera kasih sayang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Allah turun atasmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa kami diterima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ujung langit sampai ujung kaki, dan kami akan bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang Tuhan.